Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu via daring dalam kegiatan workshop implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Samudra, Bapak Wakil Rektor bidang akademik, Bapak Dr. Saiman. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Bapak Ibu Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Ibu Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Samudra, adik-adik mahasiswa, dan yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Selamat datang Pak dan selamat bergabung dengan kami. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan sesi materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri terutama kepada Prof. Edi dan Bapak Ibu peserta. Saya Adib Joswardi yang akan memoderatori hingga acara selesai. Saat ini saya dosen pada program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dan diberikan tugas tambahan sebagai koordinator pusat penjaminan mutu. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita akan dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama, sesi penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian selanjutnya sesi diskusi yang akan kita lakukan pasca penyampaian materi dari Bapak narasumber. Baik, akan sampaikan biodata dari Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, host bisa diizinkan share screen? Ya. Izin share screen. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSI. Beliau merupakan dosen pada jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pendidikan S1 ditempuh pada program studi pendidikan kimia IKIP Semarang pada lulus tahun 1989. Kemudian magister diselesaikan di S2 Kimia Universitas Gadjah Mada. Program doktor diselesaikan pada program studi kimia Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2010. Beliau juga merupakan salah satu peserta program Sandwich di Catalysis Laboratory National University of Singapore pada tahun 2009. Saat ini beliau memiliki paten, ini luar biasa materi kita. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dosen di Universitas Samudra juga bisa mengikuti jejak beliau. Nah, untuk pengalaman struktural, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Kimia pada tahun 2001 sampai 2004, kemudian Ketua Jurusan Kimia tahun 2004 hingga 2006, kemudian sebagai Kepala Pusat Penelitian Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2010 hingga 2011, Ketua Prodi S2 Pendidikan IPA pada tahun 2011
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas MIPA tahun 2011 hingga 2019, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi S3 Pendidikan IPA pada tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah salah satu tim inti penyusun soal uji kompetensi program profesi guru dari tahun 2012 sampai 2018, Panitia Nasional Ujian Kompetensi Pendidikan Profesi Guru pada tahun 2018 hingga 2019, kemudian tim hibah revitalisasi LPTK, dan yang berkaitan dengan kita pada pagi hari ini, beliau adalah tim kurikulum pendidikan tinggi Direktorat Pembelajaran Kemenristek Dikti, kalau sekarang sudah Kemendikbud, sejak tahun 2017 hingga saat ini. Demikian biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik bahwasanya program pendidikan bahasa Inggris merupakan salah satu penerima hibah kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini sedang proses penyusunan kurikulum sesuai dengan panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah diterbitkan oleh Belmawa. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan konsep dasar dari implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nantinya insya Allah kita harapkan dan kita mohonkan kepada Bapak narasumber untuk bisa menyampaikan konsep dasarnya sekaligus best practice-nya yang bisa kami jadikan salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Pemateri Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Saiman selaku Wakil Rektor Bidang 1 yang saya hormati, terima kasih atas sambutan dan penerimaannya serta kesempatannya. Bapak Dekan FKIP, Bapak Ibu Kaprodi dan tim pengembang kurikulum di program studi pendidikan bahasa Inggris khususnya, serta Bapak Ibu Kaprodi yang lain yang sempat bergabung pada kesempatan kali ini. Suatu kesempatan yang baik saya untuk berkunjung bersilaturahim ke Universitas Samudra, yang mestinya akan sangat menarik kalau bisa berkunjung langsung. Saya pernah ke Meulaboh, langsung ke sana, agak jauh ya. Ya, jadi jauh Pak. Kemudian juga yang secara daring pernah ke STK IPG Sempena ya, yang di Aceh ini. Ya, juga banyak teman-teman diajari di Unsiah itu. Nah, ini kesempatan yang terbaik meskipun tadi disampaikan Pak WR1 karena situasinya ini dengan fasilitas teknologi informasi sekarang ini kita tetap bisa bertemu. Saya menangkap beberapa kali Pak Bejo tadi terputus, barangkali nanti saya juga pun begitu. Jadi mohon nanti dimaklumi bersama kalau meskipun kita sudah berusaha yang terbaik, tapi tetap ada putus-putus jaringan itu kan tidak dapat kita hindarkan. Nah, baik Bapak Ibu, izin saya menyampaikan materi saya yang sudah saya siapkan. Sudah, Bro. Oke, ya baik. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Dalam setiap
perkembangan kurikulum, perubahan kurikulum selalu ada sambutan-sambutan yang berbeda-beda, terutama dari Bapak Ibu dosen di tempat kita, Bapak Ibu. Jadi ada yang menyambut dengan antusias, kemudian ada yang cuek gitu kan, karena pekerjaan untuk mengganti kurikulum, merubah kurikulum, meninjau ulang kurikulum itu memang bukan pekerjaan yang sederhana. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran dan biaya. Gitu ya. Jadi tentu saja akan ada perubahan-perubahan sistem pembelajaran yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ada kalau Bapak Ibu sudah membaca buku panduan KPT, di belakang itu ada suatu sinopsis, gitu ya, yang bunyinya kira-kira atau intinya kira-kira bahwa perubahan yang sekarang terjadi itu memiliki karakteristik yang sulit kita duga. Mudah berubah, kemudian juga penuh ketidakpastian, kompleks, kemudian ada kerancuan, ambiguity. Jadi sesuatu tidak pasti. Nah, itu pula yang dihadapi oleh anak-anak kita nanti ketika dia lulus, gitu. Ketika dia belajar sekarang. Terlebih lagi dengan dihadapkan pada situasi pandemi sekarang ini. Nah, oleh karena itu, kita sebagai penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi perlu terus menyesuaikan dengan arah perkembangan ilmu pengetahuan itu, agar anak-anak kita bisa menghadapi era industri 4.0 itu lebih siap terkait dengan pekerjaannya nanti. Nah, itu utamanya. Nah, kemudian kurikulum saya pikir Bapak Ibu sudah karena ini dari Fakultas Kependidikan FKIP, saya pikir sudah paham betul. Namun saya ingatkan kembali sedikit tentang apa sih kurikulum itu. Kalau dari sisi definisi, tentu kita masih ingat kurikulum itu berasal dari kata kurir dan kurere. Kurir itu orang yang membawa, kurere itu jalan yang ditempuh. Nah, ibarat kita sedang pesan GoFood mie Aceh ya yang terkenal ya, mie Aceh atau kopi terbalik itu ya, misalkan. Nah, yang dijalani oleh Gojek itu kan jalan yang ditempuh, itu kurere ya. Jadi artinya ketika kita mengantarkan mahasiswa kita untuk belajar, sesungguhnya tujuannya sama, tetapi jalan yang ditempuh berbeda. Itulah dasar Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengubah apa yang harus dicapai mahasiswa secara umum, tetapi lebih ke jalan apa yang bisa ditempuh oleh mahasiswa atau bentuk pembelajaran yang bisa ditempuh. Jadi kalau misalkan kurikulum kita masih baru, kemarin kita lakukan review, kemudian masih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masih sesuai dengan kebutuhan pengguna, saya pikir tidak harus merubah kurikulum. Tidak harus merubah kurikulum, tetapi menyesuaikan agar kurikulum kita itu bisa mengimplementasikan MBKM. Nah, di satu sisi ini Bapak Ibu dalam perkembangannya kita menyiapkan calon-calon guru juga yang di FKIP ini kan tentu ada perkembangan yang menarik. Guru yang akan kita luluskan pada masa mendatang itu tidak sama dengan zaman kita lulus ketika S1 itu. Perubahannya sangat besar. Mereka harus dibekali juga dengan daya tahan, daya adaptasi yang kuat. Sekarang ini menjadi guru tidak hanya bisa mengajar di kelas. Bagaimana dia tetap bisa membangun interaksi melalui berbagai platform. Jadi itu multi platform yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin ini sebagai ketua prodi, sebagai tim pengembang kurikulum, Bapak Ibu harus melihat ini. Jadi kurikulum kita tidak sedang move on dari KPT gitu ya ke MBKM. Jadi sering ada salah atau tidak tepat penyebutan kurikulum MBKM. Sebenarnya kurikulum kita bukan kurikulum MBKM. MBKM itu program yang kita ingin terapkan di dalam kurikulum kita. Kurikulum kita tetaplah berorientasi, berorientasi pada pencapaian CPL, capaian pembelajaran lulusan. Dan itu bisa disesuaikan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Kalau itu S1 tentu di level 6. Kalau itu S2 di level
8, kalau itu PPG di level 7, kalau itu S3 di level 9. Jadi jangan sampai kita menempatkan terlalu rendah atau terlalu tinggi terhadap tuntutan pada lulusan kita, harus memenuhi standar itu. Nah, standar itu bisa dilihat di SNDT. Ada standar kompetensi, ada standar isi, ada standar proses, ada standar evaluasi. Itu di standar pendidikan, gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di lampiran SNDT. Di lampiran SNDT itu ada CPL sikap dan CPL keterampilan umum. Sikap itu untuk semua jenjang, sedang keterampilan umum itu untuk sesuai dengan jenjangnya, ya, sesuai dengan jenjangnya. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, kita juga harus dihadapkan untuk ini, membekali lulusan kita dengan keterampilan abad 21, ya, di era industri 4.0 ini. Seperti keterampilan berpikir kritis, kemudian kolaboratif, komunikasi, ya, kemampuan pemecah masalah kompleks, itu kan menjadi bagian yang seharusnya untuk kita tanamkan pada mahasiswa kita. Dan satu lagi tentu terkait dengan ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, mengulang sedikit, barangkali kita sudah sangat paham tentang ini, bahwa kita sistem pendidikan di Indonesia itu kita mengenal jalur, jenjang, jenis. Jalur itu ada pendidikan informal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan formal. Kalau jenjang itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Kalau jenis itu ada umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan khusus. Jadi kalau pendidikan bahasa Inggris itu jalurnya jalur pendidikan formal, jenjangnya pendidikan tinggi, jenisnya adalah akademik. Ya, jadi bukan profesi, bukan vokasi. Kalau profesi itu misalkan PPG, vokasi itu diploma. Nah, jadi ini yang perlu kita bedakan, karena ketika menetapkan CP kita juga dasarnya dari situ. Nah, ini terkait dengan KKN ini saya pikir kita sudah sadar semua, sudah paham semuanya terkait ini. Nah, pendidikan guru agak unik Bapak Ibu. Kita di pendidikan untuk menyiapkan calon guru itu mulai dari S1, kemudian ada pendidikan profesi, misalkan itu guru, dokter, guru termasuk pendidikan profesi di sini. Tapi anak-anak kita bisa juga belajar ke S2-nya. Jadi kalau dia tidak, nah kalau ke S2 nanti dia jadi dosen. Itu. Jadi kalau kita menginginkan anak kita jadi guru yang hebat, tidak ke S2, tetapi harus ikut PPG. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua juga kurang paham kan, supaya jadi guru hebat di S2 kan gitu kan, tapi di S2 nanti tidak jadi guru karena syarat dengan profesi guru bukan S2. Nih. Nah, saya pikir ini bisa kita pahami semuanya. Nah, Bapak Ibu ketika akan mengembangkan kurikulum, saya pikir kita beruntung dan bersyukur ada 2 buku panduan yang bisa kita pegang, yaitu buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah terbit dulu dan 9 Oktober kemarin di launching oleh Pak Dirjen terkait dengan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, ya, di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi nama kurikulumnya bukan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apalagi kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tidak tepat. Basis kurikulum kita tetap pada capaian pembelajaran, gitu kan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu program yang diterapkan pemerintah melalui kurikulum kita. Nah, ini saya pikir 2 buku ini Bapak Ibu sudah pegang, sudah dipelajari dalam mengembangkan kurikulum. Nah, ini kebetulan ada Pak WR1 dan pimpinan fakultas. Saya pikir sangat beruntung Bapak Ibu. Artinya ada komitmen yang luar biasa dari pimpinan di Universitas Samudra ini. Tentu akan memudahkan program studi untuk mengimplementasikan, merencanakan. Karena ada, ya, misalkan ada program studi yang mendapatkan hibah, kurikulumnya sudah disusun bagus, tetapi tidak ada dukungan dari pimpinan, akhirnya kurikulum itu tidak bisa dijalankan. Misalkan ada 5 program studi sudah disusun kurikulum bagus, wah ini tidak bisa dijalankan karena yang lain belum. Nah, diminta menunggu, ini artinya akan sangat ini ya.
program studi akan sangat kesulitan ketika menerapkan itu. Jadi hanya tinggal menjadi dokumen yang indah yang ditumpuk gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan ketika mengembangkan kurikulum? Tadi saya sampaikan kalau kurikulum kita baru kita susun kemarin, gitu ya. Kemudian juga masih relevan dengan kebutuhan pengguna, kemudian juga CPL-nya masih baik, itu mungkin tidak perlu kita harus merubah ya. Tetapi kita melihat di sini, betapapun kita melihat ulang apakah sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, yaitu Perpres nomor 8 tahun 2012. Kemudian kita juga melihat pada SNDikti yang baru tadi sudah disampaikan Pak WR1, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan kurikulum ini secara di institusi, kita juga harus siapkan ini Bapak Ibu. Tentu visi misi, strategi, tujuan, university value sudah dimiliki, ya, sudah dimiliki. Kemudian ada peraturan rektor yang mengatur tentang implementasi MBKM ini, ada panduan akademik, juga ada panduan implementasi program MBKM. Itu bisa menjadi satu dengan panduan pengembangan kurikulum atau sendiri-sendiri. Di samping itu karena kompleksitas kegiatan MBKM, Bapak Ibu kita perlu memerlukan POB, ya, memerlukan POB untuk kegiatan ini. Nah, di situ program studi dapat mengembangkan. Nah, tapi ada titipan ini dari pemerintah, ya, terkait dengan beberapa keterampilan yang diperlukan mahasiswa untuk menghadapi era industri 4.0. Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, juga seksi for high order thinking skill, communication, critical thinking, creative thinking, collaboration, compassion, computational logic, itu tentu tidak semuanya bisa diajarkan, tidak semuanya bisa dikembangkan. Setiap program studi bisa memilih keterampilan-keterampilan tertentu yang terpenting. Nah, itu bisa menjadi keunggulan suatu program studi. Ya. Ini Bapak Ibu, kalau ditanya apakah sudah siap kurikulumnya, ya harus ada ini. Ya, ada identitas program studi, ada evaluasi kurikulum dan tracer study, ini untuk penetapan profil lulusan, ada landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, ada visi misi, strategi dan university value yang dikembangkan, ada CPL, ada bahan kajian, ada pembentukan mata kuliah, ada matrik peta kurikulum, ada rencana pembelajaran semester, ada rencana implementasi MBKM dan manajemen, ya, dan mekanisme kurikulum. Itu saya pikir bukan pekerjaan yang mudah, perlu kerjasama, butuh kerja keras ya dari Bapak Ibu. Jadi bagaimana yang belum ada, bagaimana yang mengalami kesulitan, ini saatnya kita untuk diskusikan, ya. Jadi masing-masing program studi saya pikir bisa seperti itu. Jadi kemarin saya di Institut Teknologi Indonesia itu hampir 2 jam, 3 jam itu tanya jawab terkait dengan ini. Ya, ya saya mencoba untuk mendampingi, kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar jika teman-teman di program studi mengalami kesulitan dalam menyusun ini. Ya, kadang biasanya ketika Kaprodi itu ditanya tentang dokumen kurikulum, yang disodorkan adalah daftar mata kuliah. Nah, dokumen kurikulum mestinya meliputi ini. Nah, seringkali setelah ini ada rumusan visi, misi, tujuan strategi, kemudian ada CPL, langsung ke mata kuliah. Nah, mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang sudah ikut dulu di tahun 2016 ada program hibah revitalisasi LPTK. Kalau ada Bapak Ibu yang ikut hibah itu, pasti penyusunan kurikulumnya sudah sesuai dengan ini. Ya, tinggal menyesuaikan dengan kegiatan MBKM-nya. Nah, yang baru tentang di SNDikti ini Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan definisi SKS. Satuan kredit semester itu didefinisikan sebagai takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester. Ya. Atau bisa saja bukan waktu yang menjadi tolok ukur, tetapi pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Ya, tentu saja terkait dengan CPL-nya. Nah, bentuk pembelajaran ini Bapak Ibu yang di SNDikti ini, yang Permeristek Dikti yang lama kan ini.
ada kuliah, responsi tutorial, ada seminar, praktikum, ini yang lama, SNDikti yang lama. Kemudian yang baru ini ada penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar implementasi MBKM. Artinya apa? MBKM itu adalah pilihan yang diberikan pada mahasiswa untuk mencapai CPL-nya melalui bentuk pembelajaran yang beragam. Ya, jadi tidak melulu apa yang diprogramkan di program studi, tetapi juga bisa keluar dari program studi untuk mencapai CPL-nya. Nah, tentang perhitungan SKS-nya, satu SKS itu hampir sama. Jadi kalau kuliah teori itu ya 50 menit tatap muka, 60 menit tugas struktur, 60 menit belajar mandiri. Kalau seminar 100 menit itu proses belajar tatap muka, 70 menit itu kegiatan mandiri. Kalau itu lapangan, praktikum, dan sebagainya itu 170 menit. Kira-kira. Jadi intinya, satu SKS itu ya setara dengan 170 menit. Apakah bentuknya teori, apakah bentuknya responsi tutorial, apakah itu kuliah lapangan. Semuanya 170 menit. Dengan demikian, kalau mahasiswa kita menempuh 22 SKS misalkan, berarti waktu belajarnya seharusnya adalah 170 menit kali 22 per minggu. Atau sekitar 3 kalikan 20, 60 jam. 60 kalau dia belajar selama 6 hari, 60 bagi 6, 10 jam per hari. Gitu ya. Jadi sesungguhnya belajar 20 SKS itu, atau 22 SKS itu sudah cukup berat ya. Oleh karena itu, rasional maksimal SKS kita itu 24 SKS. Jadi tidak mungkin mahasiswa akan bisa belajar lebih dari 24 kalau proses pembelajarannya mengikuti peraturan yang ada. Ya. Tapi kalau misalkan hanya tatap muka, tidak ada tugas, tidak ada belajar mandiri, ya mungkin saja mahasiswa tetap bisa melakukan apapun dengan beban SKS yang tinggi. Ya. Nah, kemudian proses pendidikan dengan MBKM itu Bapak Ibu, mahasiswa bisa belajar di prodinya selama sampai lulus, tapi bisa juga ada kesempatan dia untuk belajar di prodinya dan di luar prodinya. Di prodinya paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester. Kemudian kalau dengan SKS ya kira-kira 84 SKS. Kenapa demikian? Karena di luar prodi dia beri kesempatan 3 semester maksimal. Masing-masing setara dengan 20 SKS. Bisa di luar prodi di dalam perguruan tingginya, bisa di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang lain, atau di non perguruan tinggi. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah mempelajarinya, dan saya yakin sudah memilih bentuk kegiatan MBKM apa yang akan dilakukan. Nah, ini tugas program studi ya, tadi sudah disampaikan Pak WR1, kita tidak merdeka semerdekanya. Ya, ada istilah Pak WR1 Undiksa kemarin menyebutnya sebagai merdeka terjaga. Ya, ada teman yang menyebutnya sebagai merdeka terarah dan seterusnya. Artinya tetaplah kemerdekaan belajar di luar prodi itu untuk mencapai CPL-nya. Ya. Jangan sampai mahasiswa diberi kesempatan keluar tetapi tidak mendapatkan sesuatu di tempat yang lain. Ini Bapak Ibu, ada pertukaran mahasiswa, ada praktik atau magang, ada asistensi mengajar, ada penelitian, proyek kemanusiaan. Nah, kalau Bapak Ibu di prodi pendidikan, mungkin yang paling banyak bisa dilakukan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Mungkin ada studi proyek independen dan sebagainya yang mungkin. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa asistensi mengajar di satuan pendidikan itu tidak sama dengan PLP atau PPL. Karena apa? Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan itu bisa saja ditempuh oleh mahasiswa non kependidikan. Jadi tujuannya bukan untuk mempersiapkan jadi calon guru. Tetapi kalau Bapak Ibu menginginkan bahwa kegiatan asistensi mengajar itu untuk mempersiapkan calon guru, ya harus didesain.
ada tagihan-tagihan, ada kegiatan-kegiatan yang dituntut seperti halnya PLP. Itulah yang kemudian bisa didesain oleh Bapak Ibu di tingkat program studi untuk mengembangkan program asistensi mengajar ini. Jadi jangan sampai kita lepas asistensi mengajar itu sebagaimana mahasiswa lain yang non kependidikan itu urgensi kita untuk mempersiapkan calon guru kita jadi lepas itu. Ini harus hati-hati. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ketika kita akan mengembangkan kurikulum, di samping tadi sudah saya jelaskan tentang harus sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di prodi juga harus dilakukan ini Bapak Ibu. Untuk mengupdate profilnya, itu harus ada tracer study, harus kita lihat keterampilan abad 21 dalam menghadapi era industri 4.0, apakah yang perlu kita siapkan. Kemudian juga visi, misi, tujuan, strategi, serta university value itu sudahkah sampai ke kelas? Bagaimana untuk sampai ke kelas itu? Ya, apakah terintegrasi ataukah perlu mata kuliah tersendiri? Ya. Nah, kemudian kita tetapkan profil lulusan, kita tetapkan CPL. Nah, kemudian CPL itu ada sikap dan keterampilan umum yang ada di SNDikti, kemudian pengetahuan dan keterampilan khusus itu bisa dibicarakan bersama dengan program studi yang sesuai. Nah, Bapak Ibu, khusus kita bagi program studi pendidikan, ketika pengembangan CPL ini ada baiknya Bapak Ibu melihat ke Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru. Jadi di sana cukup terbedakan antara CPL-nya S1 kependidikan dengan CPL PPG. Kadang-kadang kan bingung. Jadi kompetensi profesional, sosial, kemudian kepribadian, dan pedagogi, itu kompetensi untuk PPG. Sedangkan untuk S1 bukan itu kompetensi yang dituntut. Pemahaman peserta didik, kemudian pembelajaran yang mendidik, kepribadian, itu menjadi yang berbeda ada di Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Nah, setelah itu CPL-nya terpenuhi, tentu Bapak Ibu akan bisa saja yang akan menyiapkan akreditasi internasional harus menyesuaikan rumusan CPL-nya dengan tuntutan lembaga pengakreditasi. Nah, baru kita terapkan seperti yang saya sampaikan. Nah, implementasi MBKM dengan kondisi sekarang ini dan yang akan datang saya pikir masih mungkin ya. Jadi kondisi yang akan datang itu guru tidak hanya bisa dituntut mengajar di depan kelas. Tetapi ya, bagaimana guru tetap bisa berinteraksi melalui berbagai platform. Ya. Jadi seperti sekarang ini kan kita bisa melakukan pembelajaran daring gitu kan. Tapi kalau kita lakukan refleksi, apakah kita sudah bisa membangun komunikasi yang baik secara daring dengan mahasiswa kita? Apakah materi-materi kita tersampaikan sebaik ketika itu luring? Ya? Itu kan tidak mudah, Bapak Ibu ya. Nah, mestinya ada pedagogi online yang bisa kita kembangkan juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, implementasi MBKM antar misalkan mahasiswa ingin belajar di tempat lain, magang bisa saja dilakukan dengan daring juga. Misalkan mahasiswa harus asistensi mengajar di sekolah selama 1 semester penuh, gitu. Tapi penghargaannya mungkin kurang dari 15 SKS, misalkan gitu. Dia harus bisa saja menempuh perkuliahan di prodinya atau di prodi lain secara daring. Kalau misalkan PLP hanya dihargai 4 SKS, kemudian ada kegiatan lain KKN yang bisa disatukan, ya bisa saja dalam 1 semester itu kegiatannya campuran. Nah, yang pelik ini Bapak Ibu, bagaimana pengakuannya untuk mata kuliah kita? Ada 2 bentuk, free form dan structure form atau campuran. Untuk saat ini, saya menyarankan Bapak Ibu merencanakan kegiatan MBKM dengan penyetaraan structure form. Artinya bentuk kegiatan yang kita pilih itu, sudah disesuaikan dengan mata kuliah apa yang nanti akan diakui. Sehingga bentuk kegiatannya, tagihannya
pun sesuai dengan mata kuliah yang diakui itu. Ya, ini contohnya. Nah, ini saya pikir Bapak Ibu sudah menyiapkan dengan kesertaan Ibu di program bantuan prodi menerapkan, berarti sudah menyiapkan itu. Nah, tahapan-tahapannya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, pengembangan kurikulum mungkin juga Bapak Ibu semuanya. Yang pertama kita harus tetapkan itu profil lulusan. Nah, profil lulusan itu ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan sinyal pasar, evaluasi kurikulum, kajian iptek, ya. Juga hasil diskusi kita dengan konsorsium. Penetapan profil tidak bisa langsung kita sampaikan di forum program studi, tetapi mestinya ada tim yang mengkaji terlebih dahulu, merumuskan terlebih dahulu, termasuk sampai ke perumusan CPL. Nah, kalau CPL-nya sudah terpenuhi, atau istilah lainnya itu adalah learning outcome, baru kemudian dikembangkan bahan kajian. Nah, banyak yang bertanya, bahan kajian itu munculnya dari mana? Ya, kita secara umum bisa tahu, tapi dari rumusan CPL itu sebenarnya sudah terlihat bahan kajiannya. Mahasiswa mampu merencanakan pembelajaran bahasa Inggris, baik secara daring maupun secara luring. Nah, merencanakan itu bahan kajian, perencanaan pembelajaran. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu bahan kajian. Jadi kita sebenarnya bisa merumuskan bahan kajian itu berdasarkan CPL yang kita rumuskan. Nah, maaf. Nah, setelah bahan kajian itu kita rumuskan, bahan kajian itu bisa dirinci lebih jauh menjadi materi pembelajaran yang kemudian kita wadahi dengan nama mata kuliah. Kita perlu lihat alignment, kesetaraan, keselarasan antara CPL dengan profil, antara bahan kajian dengan CPL, antara mata kuliah dengan CPL. Jadi untuk melihat apakah semua CPL itu secara proporsional bisa dicapai melalui berbagai mata kuliah. Nah, jadi jangan sampai ada mata kuliah yang tidak didasari suatu CPL, atau sebaliknya jangan sampai ada CPL yang tidak bermata kuliah. Ya. Nah, kemudian diorganisasikan dalam bentuk struktur dan dalam bentuk peta kurikulum. Nah, tentu diorganisasikan dengan perangkat pembelajarannya. Nah, ini evaluasi kurikulum saya pikir tidak perlu saya sampaikan. Ini kedalaman keluasan saya pikir juga sudah. Jadi kalau secara umum misalkan dari pendidikan kimia Bapak Ibu, bagaimana mata kuliah itu muncul? Jadi kita punya profil, misalkan profilnya pendidik kimia. CPL-nya mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran. Misalkan. Maka dari profil 1, dari CPL 1 itu muncul bahan kajian, perencanaan pembelajaran, model pendekatan strategi pembelajaran, dan evaluasi. Masing-masing tentu punya bahan kajian, atau bahan kajian yang lebih kecil itu biasanya kita sebut sebagai materi pembelajaran. Ya, kita sebut sebagai materi pembelajaran. Misalkan bahan perencanaan pembelajaran itu ada bahan kajian 1, bahan kajian 2, atau materi pembelajaran ya. Ini bisa dirangkum dalam mata kuliah 1, ini mata kuliah 2, dan seterusnya. Jadi munculnya mata kuliah itu adalah bersumber dari bahan kajian yang ditetapkan dari CPL itu untuk mencapai profil. Jadi tidak ada mata kuliah yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Ya. Oke nih, saya pikir Bapak Ibu perlu melengkapi ini, hubungan antara CPL dengan bahan kajian, hubungan CPL dengan mata kuliah. Dari situ nanti Bapak Ibu akan bisa memetakan CPL mana yang lemah ketercapaiannya karena jumlah mata kuliahnya sedikit, sebaliknya manakah CPL yang terlalu didukung oleh banyak mata kuliah. Ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, kebetulan saya diminta untuk melakukan penelitian tentang model implementasi MBKM di tempat kami. Ditawarkan begini, misalkan mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, 5 itu mengikuti perkuliahan di prodinya, kalau dia tidak memilih MBKM ya itu perkuliahan reguler itu. Ya. Ada yang bertanya begini, apakah mahasiswa baru itu langsung dipisah jadi 2?
mahasiswa reguler dan mahasiswa MBKM. Tidak demikian. Jadi mahasiswa perlu dikenalkan dulu dengan keilmuan di prodinya, semester 1, 2, 3, 4, bahkan sampai semester 5 itu. Baru dia ditawari, mau tidak Anda belajar dengan program MBKM. Tapi program itu tentu saja sudah disosialisasikan dari awal. Misalkan di semester 4 dan 5 ditawari mata kuliah yang ada di prodi lain di perguruan tinggi yang sama. Semester 6 mahasiswa ditawari mata kuliah keprodian atau di prodi yang berbeda di PT Mitra. Nah, yang perlu kita ingatkan, Bapak Ibu mengembangkan mata kuliah itu kan ada mata kuliah yang sifatnya dasar, terapan sampai pengembangan. Nah, kalau akan mencocok atau menyetarakan ke mata kuliah di prodi lain, mestinya itu di mata kuliah pengembangan. Mata kuliah pilihan yang bisa digantikan. Jadi MBKM itu sifatnya bukan menambah beban mahasiswa, tapi MBKM itu ya menggantikan dengan perkuliahan yang bisa berlangsung di dalam prodi. Nah, ini di semester 7 bisa saja kita lakukan, mahasiswa kita ajak keluar di suatu sekolah, kemudian di suatu lembaga tertentu, institusi atau yang lain. Nah, ini bisa dilakukan di semester 7 misalkan. Jadi 3 bentuk kegiatan pembelajaran melalui MBKM itu maksimal 60 SKS, tetapi ya tidak harus sekian. Jangan dipaksakan prodi. Kemudian ada pengalaman di perguruan tinggi lain memaksakan PLP itu 20 SKS. Padahal tuntutan standarnya kan tidak demikian. Nah, justru kemudian menambah SKS mata kuliah lain, membengkak sampai 155, membengkak sampai 160, ini yang tidak diinginkan. Jadi harapannya MBKM itu bukan menambah beban, tapi menggantikan sehingga kelulusannya tidak terganggu. Nah, dalam satu semester bisa saja mahasiswa itu, ini Bapak Ibu, melakukan kegiatan MBKM itu dalam berbagai bentuk. Mungkin ada wirausaha, mungkin ada kegiatan kuliah, pertukaran mahasiswa, mungkin ada kegiatan yang lain, ya. Itu bisa bersama-sama. Nah, yang terakhir terkait bagaimana penyusunan struktur dan peta kurikulum, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan itu semuanya bisa diarahkan untuk bisa menggambarkan bagaimana CPL itu tercapai. Jadi mata kuliah yang kita susun itu arahnya untuk mencapai CPL. Yang kedua juga kita lihat kompleksitas keterkaitan antara mata kuliah satu dengan yang lain. Jangan sampai mata kuliah yang terlalu memerlukan banyak, misalkan ada mata kuliah yang memerlukan matematika, memerlukan statistika, ditempatkan di awal, padahal belum mendapatkan mata kuliah itu, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, beban. Ada yang menjadwalkan satu semester itu 23 SKS. Bagaimana mahasiswa bisa mencapainya? Ya. Nah, kemudian ini peta kurikulum. Jadi organisasi mata kuliah itu kalau ke atas itu menunjukkan kedalaman, kalau ke samping itu menunjukkan keluasan. Jadi mata kuliah yang Bapak Ibu susun ke atas itu tentu saja semester 1, semester 2, semester 3 itu bisa dikaitkan dengan CPL tertentu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa menyusun petanya semacam ini. Jadi ini mata kuliah yang mestinya ditempuh, kemudian ini kegiatan MBKM, penyetaraan itu didasarkan pada CPL-nya, kesesuaian CPL-nya. Ya, saya rasa ini Bapak Ibu yang saya sampaikan dulu. Jam berapa tadi ya? Sudah cukup panjang ya. Nah, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Ya, terima kasih.